Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 4, belajar menjadi negosiator ulung. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya materi yang kita bahas kali ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan bermanfaat. Kalian udah tahu belum nih apa sih teks negosiasi itu? Yaps, betul sekali. Negosiasi pada dasarnya merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama antara beberapa pihak. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisikan kegiatan tawar-menawar. Tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak atau beberapa pihak. Tujuan lain yang mencakup 3 hal berikut. Yang pertama, mencari solusi. Kedua belah pihak harus bersedia mencari solusi yang dapat diterima. Yang kedua, membangun hubungan. Negosiasi yang baik juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, menghindari konflik. Dengan mencapai kesepakatan, konflik dapat dihindari atau diminimalisir. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada negosiasi bentuk lisan. Negosiasi berbentuk lisan dikemas dalam pola penyajian lisan atau mengandung dialog. Contohnya, percakapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jual beli di pasar. Yang kedua, negosiasi bentuk campuran. Negosiasi bentuk campuran ini dikemas dalam pola penyajian yang mengandung narasi dan dialog. Contohnya, negosiasi dalam cerpen. Dan yang ketiga, ada negosiasi bentuk tulisan. Teks negosiasi bentuk tulisan dikemas dalam pola penyajian berupa tulisan. Contohnya, surat penawaran yang termasuk dalam jenis surat niaga. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pembukaan di mana terjadi pengenalan tokoh yang akan terlibat ataupun awal mula kegiatan sebelum negosiasi dimulai. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan terjadi ketika salah satu pihak mulai mengajukan permintaan terhadap lawan bicara. Yang ketiga, ada penawaran. Penawaran adalah kegiatan inti proses tawar-menawar antara kedua belah pihak atau beberapa pihak. Dan yang keempat, persetujuan. Nah, persetujuan ini biasanya berada di akhir ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam proses tawar-menawar. Lanjut, di sini ada contoh teks dari negosiasi berbentuk campuran yang mengandung narasi dan dialog. Penjual dan pembeli di toko. Pada minggu sore, seorang anak remaja yang bernama Rais berkunjung ke toko, hendak membeli sepatu sekolah karena sepatu yang ia pakai selama ini telah rusak. Ia mendatangi satu di antara toko penjual sepatu di kawasan pertokoan. Sesampainya di toko tersebut, Rais bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga dan kualitas sepatu yang dijual di toko tersebut. Permisi Pak, saya sedang mencari sepatu sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya Pak? Oh iya Dek, harga sepatu di sini bermacam-macam, mulai harga 100.000 sampai 300.000. Oh begitu ya Pak. Apa boleh melihat model dan warna sepatunya, Pak? Boleh, Dek. Di sebelah sini, ikut Bapak saja. Rais pun mengikuti si penjual berkeliling melihat-lihat sepatu. Di satu rak, Rais melihat sepatu yang membuatnya tertarik. Ia suka model dan warnanya. Ia menghampiri rak tersebut dan menanyakan harga sepatunya ke penjual. Kalau boleh tahu, harga sepatu yang ini berapa ya, Pak? Kalau yang ini harganya 150.000 Dek. Rais merasa harga tersebut mahal, tetapi ia terlanjur suka dengan sepatunya. Ia pun mencoba menawar. Kok mahal banget ya Pak? Apa tidak bisa ditawar?
Iya dek, karena sepatu ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Memangnya mau ditawar berapa dek? 100.000 aja pak sepatunya. Aduh dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh pak 20.000, jadi 120.000, bagaimana pak? Maaf deh, belum boleh turunnya terlalu banyak. Begini saja, bapak turunkan menjadi 135.000. Bagaimana? Itu sudah harga yang paling murah. Turunin dikit dong pak, 130.000 aja. Ya deh, kalau begitu boleh diambil dengan harga segitu. Setelah sepakat dengan harga sepatunya, mereka berdua beranjak menuju tempat kasir untuk membayar harga sepatu. Akhirnya Rais mendapatkan sepatu sekolah yang ia inginkan. Nah, dari cerita pendek tadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi sangat bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa adanya perseteruan atau perselisihan. Teks negosiasi memiliki 6 unsur kebahasaan. Yang pertama, pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog yang ditandai dengan tanda kutip. Yang ketiga, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Yang keempat, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Yang kelima, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian, atau mempengaruhi. Dan yang keenam, tuturan pasangan. Tuturan pasangan adalah bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang teks negosiasi, kalian bisa menulis teks negosiasi sendiri. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi yang berbentuk naratif. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu tema atau topik yang akan dibahas. Lalu, kalian menentukan pihak yang terlibat, menentukan perbedaan, kepentingan antara kedua belah pihak, dan menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Selanjutnya, kalian bisa langsung menyusun kerangka teks dan mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Setelah teks utuh, revisi kembali hasil tulisan kalian, apakah ada yang kurang atau kata-katanya yang tidak sesuai sebelum kalian publikasikan. Setelah dirasa cukup, tidak ada kekurangan atau kesalahan kata dalam tulisan kalian, barulah publikasikan atau presentasikan teks negosiasi yang kalian buat. Dalam mempresentasikan teks negosiasi, kalian dapat menggunakan metode bermain peran atau role playing. Pertama, kalian mendeskripsikan skenario peristiwa, lalu mempelajari karakter peran, menentukan pemeran, menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Selanjutnya, berlatih dan melakukan pemeranan. Setelah semuanya selesai, lakukan diskusi dan evaluasi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.